lesu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk semua ya, ini ada Aninda, ada Rahma, Ardila, Rohmat, ini sama Lolita. Yori belum datang ya? Yaudah kita mulai aja. Hari ini kita mau bahas materi tentang rotasi. Tadi udah gabung deh kayaknya. Udah ya? Oh, kita tunggu aja. Hari ini kita bahas materi tentang rotasi ya. Nah, itu untuk belajar itu kalian harus bisa 3 materi. Yang pertama adalah menguasai titik atau sumbu koordinat Kartesius ya. Materi Kartesius itu ada di SMP. Dengar kan? Nah, selanjutnya yang kedua itu kalian harus bisa materi perkalian matriks. Dan yang ketiga menguasai materi tentang perbandingan trigonometri, terutama untuk sin dan cos. Ya. Ya. Nah, kalian masih ingat kan ya? Materi itu kan udah pernah dipelajari di SMP. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, ini pernah ngelihat ini nggak, biang lala nggak? Pernah nggak lihat biang lala? Si. Pernah kan? Nah, itu gerakannya gimana? Cara bergeraknya bagaimana? Pernah. Gimana? Pernah. Gerakannya gimana? Ya, materi tentang rotasi. Untuk pertemuan pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian akan menemukan matriks transformasi untuk rotasi dengan menggunakan bantuan GeoGebra dan secara manual. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh rotasi tadi ya. Jadi ini berputar. Gerakannya itu adalah berputar. Sifat rotasi. Besar sudut rotasi menentukan jauhnya rotasi. Nah, rotasi itu arahnya positif jika berlawanan dengan arah jarum jam, dan sebaliknya arahnya negatif jika perputarannya itu searah dengan jarum jam. Pada suatu rotasi, setiap bangun tidak berubah bentuknya. Nah, ini menemukan matriks transformasi untuk rotasi langkah pertama. Nah, seperti ini. Ini secara manual ya. Jadi kita buat titik acuannya, misalnya titik 0,0. Terus kita buat titik asal, misalnya A. Jadi untuk menggambar bayangan, kita akan tarik ruas garis dari titik pusat ke titik asal. Jadi ini OA. Selanjutnya kita bentuk sudut sebesar 90 derajat sepanjang OA. Nah, inilah titik A aksen atau titik bayangan dari A. Sekarang langkah-langkah menggunakan GeoGebra.
mengikuti video tutorial YouTube, ini kan ada ya slidernya. Ini kalau kita gerakan nanti gambarnya pun akan bergerak. Nah, contoh nih, misal kita ambil sudutnya 90 derajat. Oh, cukup susah juga ya. 90. Nah, kalau 90 nih, terlihat sudut A kan titiknya 2,1. Ketika dirotasi hasilnya adalah min 1,2 dan seterusnya. Jadi ini untuk mempermudah kita melakukan penyelidikan, makanya digunakan GeoGebra. Selanjutnya kita bahas LKPD. Kalian kan sudah mengerjakan dari yang nomor 1. Maaf, ini agak lemot ya laptopnya. Nah, oke, dan nomor 1 tadi kita sudah bahas di Google Classroom. Untuk nomor 1 aktivitas 1 sudah benar kan, kalian sudah mengikuti dari materi di PowerPoint. Selanjutnya yang ini kita tuliskan koordinat sama tadi ya, seperti yang didapat dengan GeoGebra. Untuk titik A 2,1, maka bayangannya adalah min 1,2, B 5,2 bayangannya min 2,5, dan C 3,4 bayangannya min 4,3. Selanjutnya aktivitas kedua, ini kalian yang tadi menggerakkan slider untuk menentukan bayangan titiknya. Ini ibu pilih sudutnya 30 derajat, 180, 270, dan 360. Hasilnya seperti ini. Jadi tadi kan kita udah kerjakan LKPD-nya ya kalian. Nah, itu setelah dilihat hasilnya sudah banyak yang benar, sudah bagus. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, sekarang kalian kerjakan LKPD ya. Ibu kirim ya di Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya dan kasih waktu LKPD-nya. 10 menit ya untuk kerjakan ini penilaian harian. Nanti kalau sudah kita akan menarik kesimpulan. Oke? Ya udah, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan jujur. Baiklah, kalau udah selesai LKPD-nya, kita sekarang mau menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran kita tadi, ya. Nah, coba jadi yang kalian dapat simpulkan apa? Menurut kalian gimana? Gimana? Dila, bisa Dila? Dil? Jadi apa yang kalian temukan tadi? Nggak dengar suara kakak. Ya udah, jadi kesimpulannya apa yang dapat kalian